Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Aini dengan nomor induk mahasiswa 20220960120033, kelas 2B non-reguler, program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pertumbuhan studi Islam di dunia. Poin pertama, sejarah pusat studi Islam. Uraian tentang sejarah pusat studi Islam dapat diawali dari zaman awal kelahiran Islam. Saat itu belum ada bangunan formal yang dijadikan sebagai pusat kajian Islam. Nabi Muhammad menjadikan rumah sebagai tempat pendidikan sejak awal turunnya wahyu. Rumah pertama yang dijadikan sebagai tempat pendidikan adalah rumah Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam Dar Al-Arqam. Nabi Muhammad bertindak sebagai guru, sedangkan muridnya adalah sekelompok kecil pengikutnya yang percaya kepadanya secara diam-diam. Nabi mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam kepada para sahabat di rumah itu. Tercatat pula bahwa Nabi menerima para tamu yang ingin bertanya tentang ajaran Islam dan orang-orang yang ingin masuk Islam. Rumah inilah yang membentuk jamaah Islam yang pertama pada periode Mekah. Poin kedua, studi Islam di negara Muslim. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Nizamul Muluk telah memelopori pusat-pusat studi Islam pada abad ke-5 Hijriah, yaitu dengan dibukanya madrasah-madrasah dalam sejarah Islam. Dapat ditemukan di Baghdad, Balkah, Naisabur, Hara, Isfahan, Basrah, Mausil, dan kota lainnya. Selain itu ada madrasah lainnya, seperti Madrasah An-Nasiriyah, Madrasah Al-Qumiyah, dan As-Safiyah dari Daulah Ayyubiyah. Setelah itu bermunculan madrasah besar di Timur Tengah. Di Syria terdapat Madrasah An-Nuriyah yang didirikan oleh Nuruddin Zanki, Madrasah Al-Kamiliyah yang didirikan oleh Al-Malik Al-Kamil Al-Ayyub, Madrasah Az-Zahiriyah yang mempelajari fikih Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, Madrasah Al-Mansuriyah yang mempelajari fikih dari 4 mazhab, ilmu hadis, dan ilmu kedokteran. Adapun setiap madrasah yang didirikan dilengkapi dengan perpustakaan yang berisi ribuan buku. Poin ketiga, studi Islam di Barat. Menurut Arina Hakon, studi Islam di Barat sudah ada ketika dimulainya gerakan mempelajari Islam sejak abad ke-12. Pada saat itu ada beberapa rohib atau pendeta Barat yang pernah datang ke Andalusia pada masa kejayaan Islam. Mereka belajar di sekolah-sekolah di sana, menerjemahkan Al-Quran dan buku-buku berbahasa Arab ke dalam bahasa mereka. Dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, beberapa di antaranya adalah Gerbert, Paus Roma pada tahun 999 Masehi, Pierre Ayner 1156 sampai 1092, dan Gerard de Gremont 1187 sampai 1114. Sekembalinya ke daerah asal mereka, mulai mengajarkan ilmu yang telah diperoleh tersebut. Kondisi tersebut diperkuat dalam sejarah perjumpaan Barat Islam sejak abad ke-13 ke Universitas Paris Sorbonne di Prancis secara gencar mempelajari karya-karya sarjana Islam. Kajian keislaman pada saat itu berbeda dengan kajian keislaman pada masa modern sekarang ini. Dahulu, kajian-kajian keislaman di Barat lebih terfokus pada bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, yang dipelajari oleh Akademi Barat pada awal-awal Renaissance, zaman pembaruan Eropa, adalah karya-karya para filsuf dan sains Muslim. Adapun pusat-pusat studi Islam di negara Barat diselenggarakan beberapa negara berikut. Kanada, menurut Jamali Sahrodi, kajian ilmu keislaman di Kanada pertama kali dilakukan oleh McGill University melalui tokoh utamanya Wilfred Cantwell Smith. Tujuan utama dibukanya kajian ini disebabkan banyaknya konflik yang terjadi akibat ditimbulkan oleh isu agama. Hal inilah yang menggugah perasaan Wilfred Cantwell Smith untuk membuka pusat kajian ini agar para sarjana Barat mengetahui secara benar dan objektif tentang Islam dan sekaligus untuk mengurangi adanya kesalahpahaman antara mereka. Di Amerika Serikat, studi Islam di Amerika pertama kali dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti D.B. McDonald pada tahun 1863 sampai 1943. Pengajar Hartford Seminary, Connecticut dan Hargip, pengajar di Oxford dan Harvard. Guru besar pertama studi Islam di Amerika Serikat adalah Duncan Black McDonald pada tahun 1863 sampai 1943. Seorang profesor bahasa Smith di The Hartford Seminary Harvard yang ditunjuk sebagai direktur Departemen Muhammadan di Kennedy School of Missions saat seminari mendirikan sekolah pada tahun 1911.
Azra menyimpulkan 3 kritik. Yang pertama, kajian-kajian tentang Islam yang dilakukan di Barat cenderung bersifat esensialis, yaitu menjelaskan seluruh fenomena masyarakat dan kebudayaan Muslim dalam kerangka konsep tunggal dan tidak berubah. Kedua, kajian-kajian tentang Islam di Barat dimotivasi kepentingan-kepentingan politis. Kritik ini paling populer hingga saat ini dalam konteks ini. Menurut argumen para pengkritik, kajian-kajian tentang Islam dilakukan untuk melanggengkan dominasi Barat terhadap masyarakat Muslim. Yang ketiga, kajian tentang Islam di Barat cenderung merupakan upaya melestarikan kebenaran yang dicapai atas nama kehidupan intelektual dan akademis, yang tidak atau hampir tidak mempunyai dengan kenyataan yang hidup. Poin terakhir, studi Islam di Indonesia. Pada awalnya, studi Islam di Indonesia dilakukan oleh para ulama. Hal ini dapat dilihat dari 2 cara yang dilakukan oleh para ulama. Yang pertama, membentuk kader-kader ulama yang akan bertugas sebagai mubaligh ke daerah-daerah yang lebih luas. Yang kedua, melalui karya-karya yang ditulis oleh para ulama yang masyarakat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.